Perasaan yang terhalang oleh kasta dan restu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Syairira, biasa dipanggil Wawa. Saya berasal dari SMA Darul Hijrah Putri. Novel yang akhir-akhir ini sering saya baca yaitu Hello dari Terelie. Cetakan pertamanya yaitu pada tahun 2025 dengan ketebalan 320 halaman. Terelie dikenal sebagai salah satu penulis paling produktif di Indonesia yang piawai merajut berbagai genre, mulai dari romansa, politik, aksi, hingga religi. Kali ini Terelie kembali menyapa para pembaca setianya lewat drama melankolis berjudul Hello. Novel ini mengisahkan tentang Anna, gadis berumur 24 tahun. Tetapi dia bukan hanya sekedar gadis biasa, melainkan pekerjaannya adalah sebagai tukang bangunan. Tetapi ini bukan kisah tentang anak. Ini kisah tentang Hesti dan Tigor. Lalu, apa hubungannya dengan anak? Novel ini menarik konflik dari setiap sudut antar tokoh, disuguhkan dengan konsep slice of life yang mudah dipahami. Awal masalah ini adalah ketika seekor ular besar bergerak dengan cepat di dalam saluran air, siap menyerang siapa saja. Saat itu, ketika Hesti mencoba menyelamatkan diri dibantu oleh Karita, ular itu bergerak dengan cepat mendekat ke arah Hesti, siap mematuknya. Lalu, Tigor datang bak seorang pahlawan. Dia berkelahi dengan ular yang ukurannya 2 kali lebih besar dari dirinya hingga ular itu tewas. Hesti yang menyaksikan kejadian itu langsung mendekat ke arah Tigor dengan linang penuh air mata. Dari sana dia sadar bahwa Tigor akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Masalah berikutnya yaitu ketika ayah Hesti, Raden Wijaya, harus pindah karena dia menjadi seorang gubernur di salah satu daerah Jawa, membuat mereka harus pindah dan Tigor hilang kabar tentang Hesti. Hingga suatu hari ketika Hesti mengirimkan sepucuk surat kepada Tigor. Tigor yang mengetahui hal tersebut langsung buru-buru membalas surat Hesti, membuat mereka berdua saling bertukar surat setiap 2 minggu sekali. Hingga pada suatu hari, surat dari Hesti yang anehnya tak kunjung sampai di tangan Tigor, membuatnya berpikir yang aneh-aneh, serta sebaliknya. Hingga Hesti sadar bahwa surat yang selama ini dikirimkan oleh Tigor dibuang oleh sang papa. Tetapi Hesti tidak kehabisan akal. Dia berhasil kembali mengirimkan surat tersebut kepada Tigor menggunakan alamat yang berbeda. Alamat Patricia, teman sebangku Hesti saat SMA. Puncak masalah ini adalah ketika Hesti kembali ke Jakarta. Ketika dia berusia 19 tahun, begitu juga dengan Tigor. Pertemuan mereka setiap harinya membuahkan perasaan pada satu sama lain, hingga Tigor memberanikan diri untuk melamar Hesti. Hesti yang mengetahui hal tersebut langsung menerimanya. Kabar baik itu langsung direstui oleh Laras, Rita, serta sang mama. Tetapi tidak dengan Tuan Wijaya. Dia menolak keras lamaran itu hanya karena perbandingan kasta. Ucapan Tuan Wijaya bak pisau yang menusuk hati Tigor bertubi-tubi. Dari situ, Tigor memilih untuk menyerah. Hingga pada akhirnya, konflik salah paham antara satu sama lain yang membuat Tigor dan Hesti harus saling asing antara satu sama lain. Setelah mendengarkan cerita dari Hesti, Anna baru menyadari satu hal penting. Hal yang selama ini tidak dia ketahui tentang pamannya. Paman Governhek, paman nomor satunya, yang ternyata selama ini masa kecilnya adalah Tigor. Anna yang mengetahui hal tersebut langsung buru-buru merancang kejutan untuk Hesti. Cinta pertamanya, Tigor telah kembali. Di halaman yang sama, posisi yang sama, dan sapaan yang sama. Kisah lama itu telah terukir kembali. Kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang mudah dipahami serta alur yang menyenangkan sehingga membuat para pembaca terus penasaran dengan akhir dari kelanjutan cerita. Hanya saja, novel ini menarik beberapa konflik negara serta dunia seperti G30 SPKI, krisis moneter pada tahun 1998, serta puncak moneter pada bulan Mei 19
98, yang dimana bagian-bagian tersebut mungkin membuat para pembaca kebingungan. Terlepas dari kelemahannya, novel ini dapat menjadi sebagai penghilang stres. Mengapa tidak? Dalam setiap ceritanya, penulis mengajak para pembaca untuk merasa salah tingkah dengan sikap manis dari sang tokoh. Menurut saya, novel ini sangat cocok untuk kalangan remaja serta orang dewasa karena penggunaan bahasanya yang ringan dan dapat dipahami. Dan menurut saya, jatuh cinta itu tidak hanya sekedar saling suka, melainkan seberapa tulus kita mencintai orang yang kita sayangi tanpa harus memandang kastanya. Dan rasa suka itu tidak harus dari kata-kata, melainkan seberapa banyak kenangan yang telah kita ukir bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.